Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pemikiran astronomi Hasan At-Tusi bagian yang kedua, bahwa salah satu hasil penelitian yang dilakukan di Observatorium Maragga adalah Ikhani Tables, sebuah buku pegangan tentang ilmu astronomi. Penelitian pokok dilakukan di Observatorium Maragga yang bertahan hanya selama 2 generasi. Ini merupakan kompilasi Al-Jij Al-Ikhani, lebih terkenal dengan nama Daftar Ilkhani, yang terkenal luas di seluruh belahan timur, termasuk negeri Cina. Daftar ini dikompilasikan oleh At-Tusi selama 12 tahun. Penelitian yang tekun dan selesai pada tahun 1272 Masehi, yang teks aslinya ditulis dalam bahasa Persia, dan karya ini dibagi atas 4 buku. Yang pertama adalah kronologi Cina, kemudian Arab, Yunani, dan Persia. Dan yang kedua, gerakan planet-planet. Yang ketiga, Almanak Astronomi. Dan yang keempat, observasi tentang astronomi. Bahwa negeri Spanyol klasik tak kalah berada dalam payung kekuasaan Islam yang sudah atau yang teduh. Paling tidak di abad ke-13 tidak hanya merupakan pusat tradisi intelektual, akan tetapi menjadi standar bagi seragam atau serangan kaum Aristotelian terhadap pikiran-pikiran cemerlang. Kemudian Ptolemalos, ilmuwan tersohor di Yunani, yang lebih menakjubkan lagi, banyak aktivis keilmuan yang berwawasan kemanusiaan, kemudian di lapangan astronomi digodok di negeri Andalusia. Kota Maragga, sebagaimana telah disebutkan, merupakan kota yang telah menjadi lokasi tegaknya observatorium yang didirikan oleh At-Tusi. Dan disinilah, selain di Tabriz atau Iran dan Damaskus atau Syria, teori-teori astronomi pakar-pakar Yunani sekelas Ptolemalos digugat keandalannya dan kemampuannya. Hipotesis mereka dikaji ulang, digeluti satu-satu, dan dipertanyakan keabsahannya. Dan di Maragga, markas besar astronomi sekaligus penulis prosa filsafat itu sesekali mengundang astronom dari mancanegara. Misalnya dari negeri Andalusia, Spanyol, dan dari negeri Mao Zedong untuk bekerja sama melakukan observasi. Kalau tidak untuk membantu astronom senior sejawat Hasan At-Tusi. Salah satu masalah penting yang diagendakan kala itu adalah mengenai upaya merevisi hasil temuan atau buah perhitungan astronomi Yunani, yakni Ptolemalos, dan juga masalah bergeseran atau pusat gerak seragam tiap-tiap planet, sehingga gerakan-gerakannya dapat menjadi sirkuler, yakni semua planet. Dalam bukunya Kitab Ad-Dzakirah An-Nasiriyah, di dalamnya
sang polimat ini menyuguhkan penyelesaian dasariah bagi suatu pemecahan masalah yang kemudian diusulkan oleh kader utamanya Muhammad ibnu Mas'ud. Sekalipun ia menyodorkan angka-angka dan ukuran-ukuran serta susunan episikal yang berlainan, yang terbukti belakangan solusi yang memuaskan hanya diperoleh dari hasil analisis perhitungan Ibnu As-Satir. Hasil bagi dua planet yang paling rumit, Merkurius dan bulan. Persoalan astronomis semacam ini tak habis-habisnya digarap. Pemecahan suatu soal akan melahirkan lagi satu, bahkan sekian banyak masalah baru. Dan seterusnya, susul menyusul sampai At-Tusi pulang. Baru pada pertengahan abad ke-14 Masehi, astronom Muslim buat sementara berhasil menyusun untuk menentukan model-model planet yang sepeninggal At-Tusi yang bergantung secara individual dan berbagai-bagai kombinasi gerakan sirkuler atau seragam dengan cara mengeliminasi ikuan-ikuan dan model-model 5 planet, yakni bintang, serta menyisihkan mekanisme engkol dan titik berlawanan dari model bulan. Keseluruhan karya-karya Hasan At-Tusi, terutama yang mengulas tentang hal itu, telah beratus tahun sesudah mangkat pada tanggal 26 Juni tahun 1274 Masehi di Baghdad, yakni masih mempunyai role karena sampai pada pertengahan abad ke-15 manuskrip berupa terjemahan berbagai zinji berbahasa Arab ke dalam bahasa Yunani. Dan pada tahun 1304 tak kala ia balik ke Konstantinopel sesuai merampungkan studinya di Observatorium Tabriz atau Iran masih dapat dikunjungi atau dijumpai. Manuskrip tersebut memuat diagram-diagram yang nyata menggambarkan pasangan At-Tusi atau Tusi couple. Sekalipun rintangan tentang kerja Qutb ad-Din tidak diperoleh, dan juga role dari Ibnu Satir. Demikianlah kisah pemikiran astronomi Hasan At-Tusi bagian yang kedua.